saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sofyan. Oke, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Bu. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan kalian atau para siswa supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, tujuan secara khususnya ya kan, di sini saya berharap kalian itu bisa mampu menyampaikan yang namanya apa sih kedisiplinan itu, terus penyebabnya apa, terus bagaimana sih tips-tips yang bisa kalian munculkan untuk diri kalian sendiri supaya pada akhirnya bisa berperilaku disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sebelum melakukan kegiatan di sini ada yang namanya asas-asas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Nama anggota kelompok kita hari ini apa nih? Kayaknya Deltizen aja nggak sih Bu? Deltizen. Itu kayak bagus banget gitu Bu. Kepanjangannya apa tuh Deltizen? Deltizen. Oke. Jadi untuk pengenalan nanti kalian itu yang pertama adalah ditepuk dulu pahanya, lalu tepuk. Yang paham sampai sini? Kita mulai ya. Tapi Nana Jajak. Coba Sofyan. Pina Pina Rahma Ulan. Ya, dalam kegiatan kelompok ini tanggung jawabnya saya adalah sebagai pemimpin kelompok dan tanggung jawabnya kalian adalah kalian sebagai anggota kelompok mengikuti segala sesuatu kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Belum ada. Oke, berarti sampai saat ini sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, saya tanyakan kembali kepada kalian, apakah kalian siap untuk memasuki tahap inti kegiatan kita? Siap banget. Oke, siap ya. Nah, hari ini topiknya tentang ayo disiplin karena itu lebih baik. Ya. Disiplin itu apa sih? Oke, Joza. Menurut saya disiplin itu kayak sebuah ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib, norma-norma, dan peraturan yang lainnya gitu Bu. Ketaatan terhadap tata tertib, norma-norma, dan peraturan yang lainnya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Nana. Menurut saya disiplin itu kemampuan seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di tempat yang dia tempati. Oke, jadi ada yang mau menanggapi atau memberikan kesimpulan dari apa sih itu disiplin tadi? Tadi ada yang bilang juga disiplin itu mungkin mengikuti aturan. Aturan itu kan ada aturan, kalau di sekolah sendiri ada aturan tentang cara berpakaian, ada aturan apa lagi? Tata bicara, ada aturan mungkin waktu mengumpulkan tugas, ada lagi aturan apa tuh namanya supaya tidak datang terlambat. Nah, di sini kita bahas tentang ayo disiplin datang tepat waktu, ya kan? Pertanyaan saya kepada kalian adalah, pernah nggak ada yang datang terlambat ke sekolah? Iya Bu. Saya sering Bu. Berapa kali Bulan? Kalau saya sih baru pertama kali Bu. Baru pertama kali, Iya. berarti 1 kali. Iya. Kalau Raffi? Lebih dari 10. Kira-kira penyebabnya yang bikin kita tidak disiplin datang tepat waktu ke sekolah itu apa sih? Iyalah. Pertama itu pasti karena tidur itu kurang, kayak begadang. Itu entah karena buat tugas sekolah atau enggak main game Bu. Oke, tidurnya kurang. Apalagi tadi kata Ulan? Main game. Terus? Tugas. Banyak tugas. Oke. Nah, terus ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang penyebab kenapa sih siswa itu bisa tidak disiplin? Mungkin saya Bu. Oke, Sofyan. Ini dari pengalaman saya ya. Mungkin pertama-tama itu biasanya dari transportasi. Jadi kemacetan di jalan itu salah satu penyebabnya siswa itu terlambat datang ke sekolah. Mungkin dia di awal udah datang lebih awal, tapi di perjalanannya dia mengalami kemacetan di jalan. Itu yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah. Oke, kira-kira dampaknya apa gitu loh? Dampak yang dirasakan
kalau misalkan akhirnya kita nggak disiplin, kita datangnya terlambat ke sekolah itu apa? Mungkin dampaknya itu kena hukuman dari guru, Bu. Hukuman dari guru. Pernah, Rahma? Enggak sih. Tapi pernah lihat teman? Pernah. Nggak pernah. Dia dihukum gimana, Rahma, biasanya? Biasanya ngepel gitu, nyapu-nyapu. Ngopel. Ya, Terus kesel nggak temennya itu kalau kamu ngeliat teman kamu itu? kesel sih kadang, Bu. Cuman Kesel. kan udah karena salah dia juga, Mm-mm. tidak disiplin. Oke, dia menyadari ya. Oke, akhirnya dia besoknya datang terlambat nggak? Enggak sih, Bu. Enggak. Enggak karena kapokan. Mungkin nggak. Terus ada lagi selain hukuman, dapat hukuman apa sih? Malu. Malu. Kenapa malunya, Vi? Ya kalau misalnya kan saya sering datang telat juga ya Bu ya. Orang lain tuh nggak datang telat tapi saya datang telat sendiri gitu Bu. Oh gitu. Ya jadi kalau misalnya orang lain bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Oh gitu. Akhirnya malu ya dilihat sama Iya teman mau gitu. lihat teman, mau lihat guru, terus dicapnya juga buruk Bu. Nih anak kenapa sering telat mulu sih gitu. Oke, iya. Ada perasaan malu. Iya. Terus efeknya ada yang dihukum, akhirnya ya kan. Perasaan malu itu kadang bikin kita tuh apa ya, jadi nggak nyaman juga ya sepertinya. Ada lagi? Saya, Bu, Iyalah. seperti itu ketinggalan pelajaran juga nggak sih, Bu? Soalnya kan kalau telat itu biasanya dikasih hukuman yang pelajaran di lama gitu. Nah, jadi tuh kayak jam pertama pelajaran mulai tuh dia belum masuk kelas, jadi kayak sering apa namanya? Sering terlambat. Jadi tinggalin jauh, entah itu dari materi 1 atau 2. Oke. Bener nggak? Yang biasanya terlambat itu akhirnya ketinggalan pelajaran? Bener. Pernah ada sampai yang ketinggalan ulangan kali ya? Nah, itu ada sih, Bu, kebetulan di kelas saya. Ada. Terus jadinya remedial apa gimana itu? Susulan, Bu. Susulan, aduh, susulan. Saya Vicky. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat masih sikap disiplin kita yang kurang. Karena sebab itu, aku bakal membuat video tentang bagaimana cara plus tips agar kamu nggak terlambat ke sekolah lagi. Nah, sekarang saya mau minta sama kalian menyampaikan pendapat kalian, kira-kira apa sih yang sudah dapat kalian pelajari, yang kalian pahami, ya kan, dari video yang ada di depan, dan bagaimana perasaannya kalian. Siapa dulu? Jauza. Jadi saya belajar dari video yang pertama itu kita harus menghargai waktu sebaik mungkin, kita harus disiplin dengan peraturan yang sudah dibuat oleh sebuah sekolah dan lingkungan yang lainnya agar tidak berdampak kepada kita di masa yang akan datang. Mungkin itu sih, Bu. Setuju? Setuju. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Raffi, apa Raffi? Saya dapat dari nonton video barusan itu kita harus benar-benar menghargai waktu karena apa yang kita lakukan sekarang itu bakal ada dampaknya di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, untuk tipsnya yang untuk buat tidur cepat dan bisa bangun pagi itu sangat bermanfaat, Bu. Itu kayak contohnya tidurnya jangan larut, terus pasang alarmnya. Saya juga dapat ilmu, Bu, barusan. Kalau misalnya pasang alarm tuh jangan deket kasur, jangan deket saya gitu. Soalnya saya kalau pasang alarm tuh selalu di samping saya, Bu. Oh gitu. Ya, Terus apa yang mengakibatkan di samping kamu pas alarm bunyi? langsung saya matiin, Bu. Abis itu saya tidur lagi. Makanya saya sering telat, Bu. Oke. Nah, sekarang di sini ada yang ingin menyampaikan tanggapannya secara langsung ke teman-teman dalam hal kehidupan nyatanya yang memang dia sendiri sudah mampu menerapkan perilaku itu. Ada tidak di sini? Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Alvina. Halo. Di sini saya akan memberi tips tips disiplin datang tempat sekolah menurut saya. Pertama-tama, setelah sholat Isya, biasanya saya mengecek meja belajar saya untuk jadwal besok pagi harinya. Lalu saya juga tidak lupa set alarm di HP jam 9 malam untuk tidur. Dan di meja belajar saya juga terdapat tulisan tidur di bawah jam 9 malam. Ya. Terima kasih Alvina. Baik, Silakan duduk kembali. Oke. Beri tepuk tangan. Nah, saya
akan nge-share ke kalian sebuah link ya kan. Dari nanti kalian nulisnya di situ ya, di Padlet itu. Saya kasih waktu 5 menit buat mengisinya untuk memikirkan. I keep on falling for you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofyan. Saya mau memberikan 5 tips dari yang saya dapat untuk hari ini. Yang pertama ada niat kita. Awal-awal itu kalau niat kita udah konsisten untuk bangun pagi, berdoa, dan menyiapkan buku dari malam, pasti akan disiplin untuk ke sekolah. Yang kedua adalah ini yang sering kita lakukan itu begadang ya. Jadi kita jangan begadang, tidur lebih awal agar kita tidak dapat ngantuk untuk esok paginya. Apalagi hari Senin kan kita upacara ya, jadi bangun lebih pagi lagi. Yang ketiga, bangun lebih awal ya, kayak sebelumnya itu jangan begadang itu agar bangun lebih pagi untuk mempersiapkan sarapan, mungkin kaos kaki mau ganti atau sepatu dari malam nggak sempet ya karena tugas makin banyak. Nah, jadi paginya bisa dipersiapkan. Yang keempat ada kita bangun bisa dari malam itu pergunakan alarm kita. Seperti yang di video tadi menggunakan alarm, dan menggunakannya itu jangan pas pada waktu kita untuk bangun seperti jam 5. Kayak di video tadi itu 5 menit sebelumnya kita bikin alarm, kalau enggak 10 menit sebelumnya. Dan yang terakhir itu ini bisa banget untuk orang tua, kita minta bantuan kepada orang tua membangunkan kita lebih awal, karena kita juga kadang udah bangun pagi masih ngantuk. Jadi ya mau nggak mau orang tua gitu bangunin kita. Nah itu sekian dari tips saya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Sofyan. Ya, terima kasih Sofyan. Itu tadi beberapa hal yang kita diskusikan hari ini terkait kedisiplinan, datang tepat waktu sekolah, dan akhirnya kalian sudah mulai bisa memunculkan beberapa tips ya, tips dari diri kalian masing-masing. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan, langkahnya bagaimana? Kayak tadi Sofyan bilang niat, tidak begadang, bangunnya lebih awal, terus pasang alarmnya, mungkin ada beberapa alarm ya kan, tapi ada hal yang paling penting juga, kita menyiapkan segala sesuatunya itu sebelum hari hanya atau sebelum besoknya. Terus juga kalau kita merasa diri kita yang namanya masih tidak mampu untuk mengatur dengan sendirinya, mungkin kita cari bantuan dulu ke orang lain ya kan. Bantuannya ke orang lain siapa? Bisa mungkin orang tua ya kan. Sampai dengan tahap kalian sudah memunculkan tips, berarti kegiatan kita itu akan kita akhiri ya. Saya ingin meminta perwakilan, siapa yang mau menyampaikan kesan-kesannya sudah mengikuti kegiatan hari ini? Siapa? Nana. Oke, silakan Nana. Kesan-kesan saya mengikuti kegiatan itu, saya mendapat banyak pelajaran. Disiplin itu benar-benar penting, dan saya dapat tips juga gimana cara mengatur waktu, disiplin yang belum saya ketahui itu jadi tahu gitu. Oke. Ya, ada lagi? Oke, Lan. Bisa mendapat pelajaran yang lebih baik lagi buat kedepannya, terus biar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya disiplin ke sekolah, gimana bisa mengatur waktu gitu. Oke. Terus sama satu lagi tuh biar kita dapat pelajaran juga Bu, kalau yang salah itu seharusnya tidak diikutin, tidak diulang lagi gitu. Jadi kalau bisa berusaha jadi yang lebih baik ke jalan yang benar. Oke. Oke. Ya, secara keseluruhan Ibu mau tanya nih, menyenangkan tidak kegiatan hari ini? Kalau misalkan seandainya kita mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok di pertemuan yang selanjutnya lagi, mau? Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, buat kalian semua terima kasih sudah
bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Dan untuk agama yang Muslim, kita mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan